12 orang itu, ya kan? Bukan itu. Kalau yang pengecut itu adalah Egy Sujana. Dari awal saya sudah katakan, Egy Sujana pengecut. Dia lari ke mana? Ke Inggris. Apa dia kembali? Kan enggak. Sebentar lagi mereka akan jadi saksi terlapor. Harus belajar lagi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Makanya supaya jangan menyanyikan Indonesia Raya salah lagi. Saya nggak ada ngomong Pak SBY atau Demokrat atau AHY. Gitu loh. Tolong Pak Kajari, orang ini jalanin proses itu, nggak mungkin saya bebas berkeliaran. Saya seperti yang Anda fitnah bahwa saya di Batam mau melarikan diri. Ini tukang fitnah. Siapa yang minta melarikan diri? Oke, kita balik ke tema malam hari ini. Saya bukan seperti kamu yang takut ditahan pakai kursi roda. Yang pakai leher kepala. Dan saya bukan orang yang bawa 3.226 anggota. Itu fitnah. Saya mesti jawab Ada 2 ini. poin. Kalau dikatakan Mas Fauzinuddin ada kepengecutan. Justru yang pengecut itu adalah salah satunya Egy Sujana yang sekarang kabur ke Inggris. Ya kan? Apa dia mau kembali? Kan dia nggak mau kembali. Dia sudah bilang 3 kali saya ditahan. Saya tidak mau ke 4 kali. Berarti dalam dirinya dia udah tahu bahwa dia bersalah. Kalau yang dikatakan tadi dari Mas Fauzinuddin ada 12 orang. Sepengetahuan saya itu ya bukan hanya Pak Jokowi saja yang melaporkan. Ada dari relawan yang melaporkan. Ada dari Periade Bersatu melaporkan. Siapa-siapa di dalamnya. Mereka juga pasti memasukkan itu. Bukan hanya Pak Jokowi. Pak Jokowi yang dimasukkan itu ya tidak ada orang-orang itu. Yang ada adalah Dr. Tifa, Rismon, ya terus Egy Sujana. Ada 5 kalau nggak salah ya, termasuk Roy Suryo. Oke, kalau yang tadi kepengecutan di politik, apa tanggapan Anda? Ya, bagaimana bilang kepengecutan politik di sini? Dari sisi mana dia pengecut politik? Ya kan, kalau dikatakan Mas Fauzinuddin pengecut politik karena memasukkan nama-nama itu kan, yang 12 orang itu, ya kan? Bukan itu. Kalau yang pengecut itu adalah Egy Sujana. Dari awal saya sudah katakan, Egy Sujana pengecut. Dia lari ke mana? Ke Inggris. Apa dia kembali? Kan enggak. Sebentar lagi mereka akan jadi saksi terlapor. Pasti kan dipanggil satu persatu. Apakah dia akan hadir? Kita tunggu saja nanti. Oke, nanti kita lihat nanti. Hanya Gibran tuh kalau bandingkan dengan AHY. Oh serius? Oh serius? Yakin? Yakin, nggak ada apa-apanya. Bandingkan dengan Puan pun juga enggak lah. Oh. Iya kalau enggak, ngapain juga Purnawirawan akan memakzulkan Gibran? Maling panci. Kami mencermati adanya pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh dengan memanfaatkan isu ini untuk mengadu domba antara Bapak SBY dan Bapak Jokowi. Tuduhan tersebut adalah fitnah yang tidak berdasar. Istilah Partai Biru yang diarahkan kepada Partai Demokrat merupakan upaya insinuatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik kami. Saudara Roy Suryo yang beropini terkait dugaan ijazah palsu bukan lagi bagian dari Partai Demokrat. Yang bersangkutan telah mengundurkan diri sejak tahun 2019. Keputusan itu diterima karena adanya perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan partai. Kami mencermati adanya pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh dengan memanfaatkan isu ini untuk mengadu domba antara Bapak SBY dan Bapak Jokowi. Tindakan seperti ini sangatlah tidak etis, berpotensi merusak ruang publik dan sama sekali tidak mencerminkan semangat demokrasi yang sehat. Mari kita buka mata lebar-lebar dan gunakan akal sehat yang belum sepenuhnya dirusak oleh euforia media sosial. Hari ini kita tidak sedang bicara tentang pertarungan 2 tokoh besar bangsa, SBY versus Jokowi. Bukan. Kita sedang menyaksikan satu manuver murahan penuh drama dari seorang mantan politisi yang sedang haus panggung bernama Roy Suryo. Iya, Roy Suryo. Sosok yang dengan entengnya menuding seolah-olah Partai Demokrat ikut berada di belakang isu ijazah palsu Presiden Jokowi. Padahal, mari kita tanya, sejak kapan Jokowi menyebut Partai Demokrat? Sejak kapan ia menyebut nama SBY? Sejak kapan warna biru keluar dari mulutnya? Jokowi hanya mengatakan, ada orang besar. Lalu datang Roy Suryo menabuh jenderang seolah-olah dia juru bicara atas nama Demokrat. Astaga, masalahnya Roy Suryo itu bukan lagi bagian dari Partai Demokrat sejak 2019. Sudah 4 tahun lebih, sudah selesai, sudah tidak punya kaitan apa-apa. Bahkan pernyataan resmi dari elit Partai Demokrat menyebut, Saudara Roy Suryo yang beropini terkait dugaan ijazah palsu bukan lagi bagian dari Partai Demokrat.
Yang bersangkutan telah mengundurkan diri sejak tahun 2019 karena perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan partai. Jelas kan? Jadi ketika Roy Suryo berkoar-koar, itu bukan suara Partai Demokrat. Itu suara pribadi, atau lebih tepatnya, suara ego yang lapar panggung. Yang menyedihkan dan sekaligus menggelikan adalah bagaimana Roy mencoba membajak momen ini. Menyeret nama Demokrat agar terlihat relevan, agar namanya nyambung dengan isu nasional. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Partai Demokrat membantah, menjauh, bahkan mengecam keras manuver Roy. Dalam bahasa partai, ini tidak sekadar penegasan. Ini tamparan keras terhadap manuver sembrono Roy Suryo. Dan kalau mau bicara soal ijazah, Partai Demokrat pun punya sikap jelas. Kami mencermati adanya pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan isu ini untuk mengadu domba antara Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Joko Widodo. Tindakan seperti ini sangat tidak etis, merusak ruang publik, dan tidak mencerminkan demokrasi yang sehat. Jokowi adalah presiden yang sah. Ijazahnya asli. Itu posisi Demokrat. Titik. Jadi siapa yang sebenarnya membuat gaduh? Siapa yang menabur fitnah dan memancing opini sesat di ruang publik? Bukan Demokrat. Bukan Jokowi. Tapi Roy Suryo. Yang hari ini tidak punya partai, tidak punya mandat, tapi masih merasa punya hak bicara atas nama yang sudah lama ia tinggalkan. Lucu, bukan? Ironis? Seakan-akan dia sedang syuting drama dengan naskah yang ditulis sendiri, bermain jadi pemeran utama, lalu memaksa kita semua menonton. Padahal ratingnya sudah lama turun dan masyarakat sudah muak dengan aktor politik model begini. Jangan terjebak. Karena ini bukan konflik SBY dan Jokowi. Ini adalah sandiwara Roy Suryo yang ingin mendompleng nama besar Partai Demokrat dan memanfaatkan ketegangan politik untuk mendongkrak eksistensinya sendiri. Kita harus jujur menyebut ini sebagai upaya menjual sensasi atas nama fitnah. Dan lebih parah, mencoba membelah bangsa dengan menggiring opini palsu seolah-olah dua tokoh besar kita sedang bermusuhan. Padahal SBY dan Jokowi adalah dua negarawan yang telah memberikan kontribusi nyata bagi republik ini. Dua tokoh yang berbeda warna, berbeda gaya, tapi sama-sama layak dihormati. Menjadikan mereka korban adu domba hanyalah bentuk pengkhianatan terhadap warisan mereka bagi bangsa. Kita sebagai rakyat, sebagai warga negara yang masih punya nurani, harus tahu bedanya. Mana kritik konstruktif dan mana fitnah. Mana suara partai dan mana ocehan individu yang haus sensasi. Jadi sekali lagi, Roy Suryo bukan Partai Demokrat, Roy Suryo bukan suara SBY. Roy Suryo hanya suara dirinya sendiri, suara gaduh yang tidak layak dikutip apalagi dipercaya. Sekarang mari kita bicara soal logika. Karena kelihatannya, justru logika yang sedang dikorbankan dalam drama Roy Suryo ini. Bayangkan saja, seseorang yang sudah bukan bagian dari partai sejak 2019, tiba-tiba muncul tahun 2025 membicarakan isu nasional, menuduh ini itu, lalu dengan percaya dirinya menyeret nama Partai Demokrat.